Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan solehah semuanya? Semoga kalian sehat walafiat dan senantiasa semangat ya dalam belajar. Alhamdulillah hari ini kalian berjumpa lagi bersama Bu Fitria pada pelajaran tematik. Nah, seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah kalian berdoa, sebelum belajar juga kalian bisa melaksanakan kegiatan atau pembiasaan seperti sholat duha, kemudian murojaah, membantu kedua orang tua, atau berolahraga pagi. Nah, setelah itu kalian harus sudah dalam keadaan sudah mandi, sudah sarapan, dan siap untuk belajar. Mengenakan pakaian yang rapi, juga sudah siapkan buku dan alat tulisnya. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini untuk pelajaran tematik ya, kita masih di tema 2. Nah, agendanya yaitu pembahasan soal latihan akhir tema 2, subtema 1-3, muatan IPS. Nah, soalnya sudah kalian kerjakan pada beberapa waktu yang lalu, sehingga hari ini akan Ibu bahas untuk soal yang sudah kalian kerjakan. Silakan disimak ya. Semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan dan selalu semangat. Baik, langsung saja. Silakan kalian buka buku paket kalian di tema 2, halaman 56. Kita akan bahas soal muatan IPS nomor 8. Orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang disebut apakah pendatang, pedagang, dalang, atau petualang? Tentu jawaban yang tepat adalah B, pedagang. Kemudian nomor 9. Untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang harus tentu bekerja. Jawabannya B ya. Kemudian nomor 10. Ahli pembuat rancangan bangunan disebut apakah A, arsitek, B, arsitektur, C, direktur, D, diktator? Yang tepat adalah arsitek, ahli pembuat rancangan. Apa bedanya dengan arsitektur, Bu? Kalau arsitektur adalah ilmunya, ilmu merancang bangunan. Kalau yang ahli atau orang yang ahli itu adalah disebut arsitek. Ya. Kemudian nomor 11. Pak Rahmat mengajar di sekolah sehingga beliau disebut sebagai tentu guru. Jawabannya C. Nomor 12. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang adalah apakah petani, dokter, sopir, atau montir? Tentu jawabannya petani, yang A ya.
Kalau dokter, sopir, dan montir adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, ya. Petani bisa menghasilkan barang. Apa itu barangnya? Yaitu padi. Padi bisa kita olah menjadi beras, beras kemudian jadi nasi, ya. Nah, kita lanjut ke soal halaman 57, bagian B, muatan IPS. Nomor 5. Kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi dan barang setengah jadi disebut kegiatan apa? Kegiatan produksi, ya. Kemudian nomor 6. Orang yang pekerjaannya mengobati orang sakit disebut dokter, ya. Itu soal di subtema 1. Sekarang kita buka soal di subtema 2 untuk muatan IPS. Halaman 114, kita bahas nomor 13. Kegiatan menghasilkan barang dan jasa disebut B, ya, produksi. Nomor 14. Berikut ini yang merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa adalah warung internet D, ya. Kalau toko buku, toko swalayan, warung makan itu bergerak di bidang perdagangan, ya. Yang dia jual ada buku, di swalayan banyak keperluan untuk kehidupan sehari-hari, ya. Warung makan berarti di bidang perdagangan makanan, ya. Kemudian sekarang nomor 15. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai mayoritas atau paling banyak, ya. Yang paling banyak di Indonesia itu bermata pencarian sebagai B, petani, ya. Kita lanjut soal berikutnya halaman 115, soal bagian B, muatan IPS nomor 7. Toko adalah wujud perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, ya. Kemudian nomor 8. Pihak yang menghasilkan barang disebut yaitu produsen. Pihak, ya, berarti orang. Orang yang menghasilkan barang disebut produsen. Kalau proses pembuatan barangnya disebut produksi, ya, perlu diingat. Kemudian sekarang nomor atau halaman berikutnya. Halaman 157, ya. Soal subtema 3, muatan IPS nomor 12. Menyalurkan barang dan dari produsen ke konsumen adalah tugas siapa? Tugas distributor. Nah, distributor ini adalah orang yang menyalurkan barang, ya. Kalau proses penyaluran barang disebut distribusi, ya, perlu diingat. Kemudian nomor 13. Orang yang mempunyai pekerjaan merancang sebuah bangunan atau gedung dinamakan. Nah, ini tadi sudah kita bahas di subtema 2. Jawabannya adalah C. Orang yang merancang bangunan atau bekerja di bidang merancang bangunan disebut arsitek. Kemudian nomor 14. Keanekaragaman profesi yang ada di lingkungan tempat tinggal kita sebaiknya kita hargai. Jawabannya C.
Nah, untuk soal di bagian atau di subtema 3 untuk muatan IPS bagian B-nya tidak ada. Jadi, alhamdulillah sudah selesai apa yang Ibu bahas hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kita akhiri dengan berdoa sesudah belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum anak-anak ibu yang soleh dan solihah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya semua.